Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek game yang telah kami buat bernama One for All. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Ayu Ismawati, NPM 210820100069, dilanjut dengan anggota lainnya. Perkenalkan, nama saya Dianita Puspitasari dan NPM 2108201070. Perkenalkan, saya Elisa Tri Aswuri dengan NPM 210820101050. Baik, saya akan menjelaskan flowchart yang ada di bagian main ini. Di main yang pertama ada call untuk memanggil play sound background loop, yang artinya akan memutar lagu yang nama lagunya itu sound dengan bentuk file WAV akan diputar dari program mulai hingga program berakhir. Yang kedua ada call window, yang artinya akan memanggil subchat window. Subchat window ini nanti akan dijelaskan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada call regis untuk memanggil subchat regis, yang nantinya user akan diarahkan untuk melakukan registrasi, login, dan selanjutnya akan menuju ke game hingga pengurutan skor. Jika sudah selesai sampai skor, maka user akan input tekan Y untuk keluar. Jika user mengetikkan Y, maka program akan berakhir. Lanjut ke subchat window. Di subchat window ini ada call dengan open grab window, yang artinya akan membuka window aplikasi ini. Lalu ada set window title dengan judul teka-teki silang. Lalu ada call draw bitmap, load bitmap, laman awal JPG, yang artinya akan muncul gambar di window yang dibuka. Selanjutnya ke subchat regis. Di subchat regis ini ada display text registrasi, display text login, yang artinya akan memunculkan teks registrasi dan login di laman regis ini. Lalu ada get mouse button, yang artinya jika ada kegiatan klik tombol mouse di daerah yang tertera di dalam selection, maka user akan diarahkan menuju regis. Jika user melakukan kegiatan klik tombol mouse di luar daerah yang ada di dalam selection, maka user akan langsung diarahkan menuju login. Selanjutnya ke subchat regis. Di subchat regis ini, yang pertama ada draw bitmap, yaitu menampilkan gambar pada laman regis ini. Selanjutnya ada display text registrasi, display text username, lalu ada draw line, yang artinya menampilkan garis. Lalu ada display text password, draw line, menampilkan garis. Lalu ada get mouse button, yang artinya jika user melakukan kegiatan klik tombol mouse, maka akan muncul tab untuk input, untuk user menginputkan username mereka. Setelah user menginputkan username mereka, maka username tadi akan muncul ke layar dengan display text. Selanjutnya ada kegiatan get mouse button lagi, yang artinya jika user melakukan kegiatan klik tombol mouse di daerah yang tertera di dalam selection, maka akan diarahkan untuk mengisikan password yang muncul di tab masukkan password. Lalu password yang telah dimasukkan akan muncul ke layar. Setelah user melakukan input username dan password tadi akan dimasukkan ke dalam data user.txt dengan format username, password. Lalu selanjutnya akan menuju ke subchat coding. Selanjutnya bisa langsung ke login aja, subchat login. Nah, di subchat login ini, yang pertama ada ketemu sama dengan N. Lalu ada looping. Jika ketemu sama dengan Y, maka akan melakukan
kegiatan di garis yes, dan jika ketemu belum sama dengan Y, maka akan melakukan kegiatan di garis no. Karena di awal ketemu masih sama dengan N, maka akan melakukan kegiatan yang ada di garis no. Yang pertama ada draw bitmap, yang artinya menampilkan gambar. Lalu ada menampilkan teks login, menampilkan teks username, menampilkan garis di depan teks username, menampilkan teks password, menampilkan garis di depan teks password, lalu ada get mouse button, yang artinya jika user melakukan kegiatan klik tombol mouse, maka akan muncul tab untuk user menginputkan username mereka. Lalu setelah username diinput, username akan muncul ke dalam layar. Setelah itu ada get mouse button lagi, yang artinya jika user melakukan kegiatan klik mouse di daerah yang tertera dalam koordinat yang ada di selection, maka akan muncul tab untuk user memasukkan password mereka, yaitu masukkan password. Setelah password dimasukkan, maka password akan muncul ke dalam layar. Lalu di bawahnya, baris diinisialisasi dengan 0. Di sini akan ada proses pembacaan data, yaitu pembacaan data yang ada di dokumen data user.txt dengan cara redirect input. Yang pertama ada selection end of input, yang artinya kalau input sudah berakhir maka akan mengikuti garis yes, jika input belum berakhir maka mengikuti garis nol. Karena inputnya belum berakhir maka dimulai dengan baris plus 1, yang artinya pembacaan data dimulai dari baris ke-1 dalam dokumen data user.txt. Setelah dibaca maka akan dimasukkan ke dalam array data user array baris. Setelah redirect input selesai, maka akan terjadi redirect input false, yang artinya redirect selesai. Selanjutnya, baris 2 diinisialisasi dengan 1, lalu ada looping, dan di dalamnya ada selection jika baris 2 lebih besar dari baris, or ketemu sama dengan Y, yang artinya di sini kan apakah username yang dimasukkan saat login ada di dalam teks, ada di dalam file data user tadi. Jika ada di dalam data user yang ada di selection ini, data user baris 2 sama dengan username plus koma plus pas, yang artinya jika data ada di dalam data user.txt, maka ketemu sama dengan Y dan akan mengoutputkan login berhasil. Lalu jika tidak ada di dalam data user di baris pertama, maka akan ada penambahan baris, yaitu baris 2 sama dengan baris 2 plus 1. Lalu akan ada di pengecekan kembali hingga ketemu atau baris 2 lebih dari baris. Setelah datanya ketemu, maka akan dimasukkan ke dalam data user.txt menggunakan redirect output append, yang dimasukkan ada username, ada password, dan waktu login. Waktu login ini kami memakai current hour, current minute, dan current second. Lalu akan memanggil subject loading lagi untuk menampilkan loading. Lalu di bawahnya setelah loading akan menuju ke menu dengan memanggil subject demo, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dianita. Baik, saya akan melanjutkan subjek selanjutnya, yaitu berupa menu. Di dalam subjek menu ini terdapat draw bitmap, low bitmap untuk memanggil laman awal dari tampilan game kita. Di dalam tampilan tersebut terdapat display teks berupa play dan juga logout. Get mouse button digunakan untuk user saat melakukan kegiatan klik pada mouse di daerah yang sudah dijelaskan pada selection tersebut. Jika yes, maka akan muncul
pada tampilan game berupa cara bermain one for all. Di dalam tampilan tersebut nantinya akan muncul display text berupa play, dan saat itu ada get mouse button yang digunakan untuk mengeklik sembarang agar nantinya akan keluar subchart loading dan digunakan untuk melanjutkan ke dalam level game, masuk ke dalam level game pertama. Dan jika no, maka akan keluar atau logout. Sekarang subchart yang level pertama. Di dalam sini akan muncul tampilan di dalam game berupa level pertama yang dan menunjukkan achievement berupa skor awal yaitu 600. Di dalam game kita ini kita menggunakan berupa pengurangan skor, yaitu jika user melakukan 3 kali menjawab tetapi salah, maka akan mendapatkan pengurangan sesuai dengan tata cara, sesuai dengan ketentuan yang sudah tersedia. Di dalam level 1 ini terdapat display text berupa skor awal yaitu 600, terus gitu get mouse button pada daerah yang sudah tersedia pada selection. Jika yes, maka akan keluar tampilan berupa game 1. Get mouse button digunakan untuk user melakukan pengeklikan sembarang pada daerah sembarang untuk melanjutkan menjawab soal dari level 1 ini. Segmen A sama dengan 2, B sama dengan 1. Dan ya, untuk pada game kita kali ini terdapat 3 level yang nantinya setiap level itu memiliki poin 200 poin setiap levelnya. Dan dalam setiap level terdapat 5 soal, dan setiap soal nantinya akan user memiliki 3 kesempatan untuk menjawab soal tersebut. B ini merupakan kesempatan user untuk bisa menjawab sebanyak 3 kali. Dan kita melakukan looping untuk yang soal pertama. Setelah itu nanti akan terdapat inputan berupa masukkan jawaban Anda buat soal pertama. Jika B lebih besar dari 1, maka jawabannya akan keluar yes. Dan jika belum sama dengan 1, tetapi user menjawab soal salah, maka nanti akan muncul inputan berupa jawaban salah, agak ke bawah, inputan berupa jawaban salah, dan nantinya akan kembali looping lagi ke atas, sehingga terjadi B lebih besar sama dengan 1. Dan jika selama 3 kali kesempatan tersebut user tetap salah menjawab, maka akan dilakukan pengurangan poin sebanyak 10 poin. Dan jika jawabannya salah, maka jawaban tidak akan muncul ke dalam tampilan layar. Tetapi jika jawaban yang diisikan oleh user merupakan jawaban yang benar, maka akan muncul display text dari jawaban tersebut berupa huruf-huruf yang akan tampil satu persatu. Setelah itu akan dilanjutkan berupa tampilan inputan berupa lanjut atau keluar, dan menekan lanjut nomor 1 atau keluar nomor 2. Jika user menekan keluar nomor 2, maka skor yang telah user peroleh itu akan dikurangi dengan 440. Kenapa dikurangi 440? Itu karena user tidak mengerjakan 2 level selanjutnya, dan juga user tidak mengerjakan 4 soal selanjutnya pada sesi
level 1 ini. Dan nilai setiap sesi pada level 1 ini jika tidak mengerjakan atau salah itu dikurangi 10 poin. Jadi 2 level yang tidak dikerjakan bernilai 400 karena setiap level itu bernilai 200 dan 40 itu berasal dari 4 soal yang tidak dikerjakan di level 1 ini, yang setiap soalnya bernilai 10 poin. Dan jika user melanjutkan, maka terdapat C sama dengan 1. C ini sama seperti di soal yang pertama tadi, yaitu berupa kesempatan yang user dapatkan untuk mengerjakan soal ini. Jika C belum lebih besar dari 3, maka jika jawabannya salah, maka akan muncul jawaban salah, tekan Y untuk mencoba lagi, seterusnya sampai C sama dengan 3. Jika C sama dengan 3, maka jawabannya jawabannya jika salah akan dikurangi 10 poin, dan jika benar, maka jawabannya akan keluar. Begitu juga seterusnya dalam soal ini, dalam level ini, jawaban yang salah sebanyak 3 kali akan mendapatkan pengurangan poin sebanyak 10 kali. Terus ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, ini jika kita user keluar tiba-tiba di soal ketiga, maka akan mendapat pengurangan poin berupa 430. Penjelasannya seperti tadi, karena user tidak mengerjakan 2 level sebelumnya dan tidak mengerjakan 3 level user tidak mengerjakan 2 level sesudah ini dan juga tidak mengerjakan 3 soal sesudah ini. Jadi setiap soal bernilai pengurangannya 10 poin jika tidak mengerjakan. Selanjutnya agak ke bawah. Ke bawah lagi. Sampai nomor 4. Ya, ini di nomor 4 pengurangannya 420 poin. Ke bawah lagi. Nah, ini untuk di jawaban soal yang keempat ini dilakukan pengecekan. Kenapa dilakukan pengecekan? Karena jawaban yang ada di jawaban di soal nomor 4 ini itu terdapat jawaban dari soal-soal sebelumnya, yaitu di soal nomor 3 dan juga soal nomor 1. Yang dilakukan pengecekan dengan selection. Selanjutnya, jika sama seperti di soal-soal selanjutnya, soal-soal sebelumnya akan ada inputan berupa lanjut atau keluar. Dan di soal nomor 5 ini jika keluar maka akan dilakukan pengurangan skor berupa 410. Ke bawah ya. Ini sama seperti soal yang ada di atas sebelumnya. Dan ini setelah kita menyelesaikan di level pertama, nantinya akan ada inputan lagi berupa lanjut ketik 1 atau keluar ketik nomor 2. Jika keluar, maka user akan mendapatkan pengurangan poin berupa 400, dan jika lanjut, maka user akan melanjut ke tampilan yang kedua berupa level 2. Level 2, subchart level 2. Di dalam level 2 ini sama saja seperti yang level 1 tadi tampilannya, tetapi yang membedakan di level 2 ini yaitu berupa pengurangan skornya. Jika di level 1 tadi pengurangan skor setiap
soal 10 poin jika 3 kali kesempatan menjawabnya tadi salah, tetapi jika di level 2 ini pengurangan poinnya berupa 20 poin jika user 3 kali salah dalam menjawab. Ke bawah. Nah, ini di soal pertama sama seperti di soal-soal sebelumnya. Ke bawah lagi. Pembedanya yaitu di sini. Jika keluar, maka pengurangan poinnya saat user keluar di tengah-tengah permainan, pengurangan poinnya berubah 280 poin. Ini terjadi karena user tidak mengerjakan satu level selanjutnya, yaitu berupa level 3, yaitu yang bernilai 200 poin, dan 4 soal lainnya yang tidak dikerjakan pada level 2 ini, yang setiap soalnya bernilai 20 poin. Jadi, pengurangannya berupa 280, yaitu 200 berasal dari level 3, dan 80 berasal dari 4 soal yang tidak dikerjakan, yang nilainya 20 poin. Ke bawah. Ini pengurangan poinnya sama saja, jadi setiap soal akan dikurangi dengan 20 poin sesuai dengan berapa soal yang tidak dikerjakan pada level ini. Ini di soal nomor 3 pengurangannya 240 poin. Ke bawah. Di soal nomor 4 mau ke soal nomor 5 itu pengurangannya 220 poin. Dan jika sudah selesai dan ingin keluar dari level 2, maka pengurangannya berupa 200 poin. Dan jika lanjut, maka akan melanjutkan ke level yang ketiga. Di sini di level 3 sama saja seperti level-level yang sebelumnya, yang membedakannya yaitu cuma skornya saja. Di level 3 ini jika user salah menjawab sebanyak 3 kali, maka pengurangan skornya senilai 30 poin dalam setiap soalnya. Dan jika user keluar di tengah-tengah permainan, maka pengurangan poinnya yaitu berupa 50 poin karena keluar di tengah perjalanan dan ditambah dengan beberapa soal yang tidak dikerjakan dalam level tersebut. Misalnya, user keluar pada soal nomor 2, maka user akan mendapatkan pengurangan poin berupa 170. 170 dari 50 poin yang didapatkan karena keluar di tengah permainan dan dan 30 poin dan 30 dikalikan 4 soal yang tidak dikerjakan oleh user. Di soal yang ketiga, jika user keluar di tengah-tengah permainan akan dikurangi 140 poin. Ke bawah. Di soal nomor 4, jika keluar di tengah permainan akan dikurangi 110 poin. Di soal nomor 5 akan dikurangi 80 poin. Setelah itu nantinya akan keluar setelah selesai mengerjakan semua level
maka akan muncul subchart loading dan juga akan muncul berupa tampilan nilai berupa tampilan skor semua skor yang telah didapatkan oleh user dengan display teks total skor yang telah user dapatkan. Dan setelah itu akan ada get mouse button yang digunakan oleh user untuk mengeklik sembarang untuk melanjutkan ke tampilan berikutnya, yaitu berupa data skor. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Elisa. Untuk subject data score akan saya jelaskan. Jadi di data score ini yang pertama ada redirect output append, file txt, lalu ada output username plus to character 9 plus score, dan ada redirect output false. Nah, gunanya ini untuk mengoutput data score yang telah user mainkan di level-level sebelumnya. Lalu kita lanjut ke menu 2. Nah, di menu 2 ini ada laman awalnya, dan ada dua pilihan yang disediakan, yaitu score result dan logout. Jika user memilih mengklik di bagian score result dengan koordinat yang telah ditentukan, maka akan masuk ke subchart sorting score. Lalu jika user mengklik di mana saja, maka user akan otomatis logout. Jika user memilih di bagian logout, maka user akan dimasukkan ke subchart logout. Untuk di sorting score ini, yang pertama ada laman loading. Nah, untuk loadingnya, kita menggunakan 3 gambar yang berbeda dengan delay for 0,8. Ini sebagai animasi loading saja. Setelah loading, maka akan ditampilkan laman dari sorting score ini, yaitu score result. Untuk size font-nya 15. Nah, baris 0 ini untuk membaca berapa banyak baris atau data yang ada di dalam filenya. Lalu ada redirect input, score 4txt, nama file txt-nya. Ini untuk membaca atau menginput data yang telah dimasukkan tadi. Nah, di sini kita mengurutkan by score. Kita menggunakan array 2 dimensi, yang membedakan dengan 1 dimensi adalah di bagian komanya. Kemudian di loopingan ini berguna untuk membaca filenya. Karena kita di sini memakai 2 dimensi, maka get score baris koma 1 dan get score baris koma 2. Yang baris 1 ini untuk user dan baris 2 ini untuk angka skornya. Lalu akan di-output menjadi skor baris koma 1 plus to character 9 plus skor baris koma 2. Setelah membaca filenya, kita matikan dulu dengan redirect input false. Lalu, lanjut ke tahap sorting angka skornya. Karena di sini kita men-sorting by skornya, jadi kita menggunakan counter koma 2. Kenapa? Karena format angka skornya itu berada di baris kedua. Saya akan tampilkan contoh notepad-nya seperti ini. Jadi Raptor akan membaca line by line. Yang dibaca usernya terlebih dahulu, lalu skor-skornya. Yang dibaca oleh loopingan ini adalah bagian skor-skor ini nantinya. Setelah selesai men-sorting, melewati loop tersebut, lalu kita bisa mencetak hasilnya dan mengeluarkan isinya.
dengan output setelah urut, dan dengan loopingan ini untuk menampilkan isi terakhirnya. Dengan output skor counter koma 1 untuk usernya plus itu karakter name, skor counter koma 2 untuk skornya. Kita tampilkan menggunakan display text dengan koordinat 200, y-nya 250 yang nantinya juga akan bertambah seiring bertambahnya data skor. Setelah dari sorting skor, lalu jika mengklik di mana saja user akan otomatis logout dari game. Untuk subcat logoutnya yang pertama ada tampilan loading awal seperti tadi yang telah dijelaskan. Lalu ada dari direct output append untuk mengoutput data ke dalam txt logout. Di sini kita menggunakan waktu logout current hour plus current minute plus current second. Lalu mengoutput dengan username sekian, password sekian, dan waktu logoutnya sekian. Lalu kita redirect output false untuk menghentikan. Lalu kita tampilkan di master console-nya untuk waktu logout dari usernya. Nah, contoh master console dari game ini seperti ini. Dari subchat yang pertama sampai yang terakhir ada login berhasil, lalu akan ditampilkan username-nya, misalnya Sinta, dengan password 123, dan waktu loginnya sekian. Nah, ini untuk data-data skor yang ada di Notepad Score. Lalu diurutkan melalui sorting score tadi, setelah urut seperti ini. Lalu juga ditampilkan waktu logout-nya setelah program selesai. Lalu akan dijelaskan deskripsi fitur-fitur pada game teka-teki silang One for All ini oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang fitur-fitur game teka-teki silang One for All. Sebelumnya, One for All itu adalah game teka-teki silang yang kenapa namanya One for All? Karena jawabannya ada satu kata bisa menjadi jawaban dari 5 soal yang ada di setiap levelnya. Sedangkan fitur-fiturnya ada yang pertama, registrasi. Fitur registrasi digunakan untuk melakukan pendaftaran ketika pertama kali masuk ke game ini. Dalam proses pendaftaran ini, user diminta untuk memasukkan data username dan password. Setelah itu, data tersebut akan otomatis terinput ke dalam notepad yang disediakan. Yang kedua, ada fitur login. Fitur login digunakan untuk proses masuk ke dalam game sesudah user melakukan registrasi. Dalam proses login ini, user diminta memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Lalu ada fitur logout. Fitur logout adalah proses keluar dari game. Ketika sudah memilih logout, maka user sudah tidak bisa kembali ke dalam game sebelum user melakukan proses login lagi. Yang keempat, ada fitur play atau bermain. Fitur play adalah proses bermain dalam game teka-teki silang ini. Sebelum masuk ke dalam gamenya, akan ditampilkan tata cara bermain dalam game ini. Di dalam game ini ada 3 level dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Jika user memasukkan jawaban yang salah, maka user diberikan kesempatan menjawab sebanyak 3 kali setiap soal. Maka secara otomatis akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Setelah menjawab satu soal, user juga diberi pilihan untuk memilih lanjut ke soal berikutnya atau memilih keluar untuk keluar dari fitur play. Yang kelima yaitu skor atau pengurangan skor. Kami menggunakan sistem pengurangan poin untuk fitur skor ini. Jadi total skor awalnya berjumlah 600 poin dengan rincian seperti berikut. Level 1 bernilai 200 poin. Jika salah menjawab 3 kali,
maka poin akan dikurangi 10. Jika berhenti di nomor 1, poin dikurangi 450. Jika berhenti di nomor 2, poin dikurangi 430. Jika berhenti di nomor 3, poin dikurangi 420. Jika berhenti di nomor 4, poin dikurangi 410. Jika berhenti di nomor 5, poin dikurangi 400. Di level 2, bernilai 200 poin. Jika salah menjawab 3 kali, maka dikurangi poin sebanyak 20. Jika berhenti di nomor 1, poin dikurangi 280. Jika berhenti di nomor 2, poin dikurangi 10. Jika berhenti di nomor 3, poin dikurangi 240. Jika berhenti di nomor 4, poin dikurangi 220. Jika berhenti di nomor 5, poin dikurangi 200. Level 3 bernilai 200 poin. Jika salah menjawab 3 kali, poin dikurangi 30 poin setiap soalnya. Jika berhenti di nomor 1, poin dikurangi 170. Jika berhenti di nomor 2, poin dikurangi 140. Jika berhenti di nomor 3, poin dikurangi 110. Jika berhenti di nomor 4, poin dikurangi 80. Jika berhenti di nomor 5, poin dikurangi 50. Yang keenam yaitu ada score result. Fitur ini akan menampilkan urutan skor dari para user yang telah bermain. Yang ke B yaitu manual penggunaan. Yang pertama, user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu jika belum pernah melakukan registrasi. Ini merupakan tampilan dari game kita yang berupa registrasi dan login, tampilan awalnya. Yang kedua yaitu masukkan username dan password registrasi. Ini merupakan tampilan dari laman registrasi yang berisi username dan password. Yang ketiga yaitu memasukkan username dan password yang sesuai dengan saat melakukan registrasi. Ini merupakan tampilan berupa login dengan tampilan username dan juga password. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Elisa. Lalu yang keempat ada pilihan untuk bermain dan logout untuk keluar. Di sini ada pilihan menu yaitu play dan logout. Lalu setelah memilih play akan ditampilkan tata cara bermain, lalu klik mana saja untuk melanjutkan ke tahap bermain. Ini adalah contoh laman dari tata cara bermainnya. Lalu untuk memulai bermain, user bisa klik mana saja lalu mengisikan jawaban yang benar. Jadi awalnya hanya akan tertampil graf soalnya saja, lalu kita bisa klik anywhere untuk menampilkan input masukkan jawaban Anda. Lalu di tiap akhir soal juga akan ditampilkan pilihan untuk melanjutkan ke soal berikutnya atau memilih keluar dari game. Nah, di sini nanti setiap soal akan diberi pilihan lanjut, klik 1, atau keluar, klik 2. Lalu, setelah menyelesaikan game atau memilih keluar, akan ditampilkan skor yang didapat oleh user. Lalu, klik mana saja untuk ke menu selanjutnya. Nah, ini contoh lamannya. Ini skor yang telah didapatkan user, lalu user bisa klik anywhere untuk melanjutkan ke menu berikutnya. Nah, pada menu ini terdapat pilihan score result untuk menampilkan urutan skor para user dan pilihan logout untuk keluar dari game. Nah, ini contoh laman dari score result-nya dan pilihan logout-nya. Setelah masuk ke pilihan score result, user bisa klik mana saja untuk logout dari game. Nah, ini untuk tampilan score result-nya, dan ini ada data-data urutan skor dari para user. Ini untuk username-nya dan ini untuk skornya. Lalu klik anywhere untuk menampilkan input, tekan Y untuk keluar, dan program akan berakhir. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang game yang kita buat, yaitu OneForm. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih.